Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class Bityat Academy bersama BTS Club Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi support resisten klasik. Ya, bagaimana kelanjutannya? Bisa kita langsung kupas masalah materi ini ya. Di sini ada PPT kita Bityat Trading Academy, SNS support klasik dan resisten ya. Klasik berdasarkan garis trendline dan juga garis datar. Di sini ada garis horizontal. Pengertian support sendiri ya, support adalah garis pada grafik pergerakan harga chart dalam dunia trading, ditampilkan sebagai garis lurus horizontal ataupun garis trendline ya, agak miring yang menunjukkan batas harga ketika tidak bisa turun lebih rendah lagi. Support dapat juga diartikan sebagai batas bawah harga yang tidak dapat ditembus para trader dalam periode tertentu. Garis support kerap digunakan para trader untuk mulai membeli yang sudah menyentuh garis tersebut. Keputusan beli dengan anggapan bahwa harga tersebut tidak akan turun lebih rendah lagi dan akan naik kembali ya. Jadi kita akan langsung menggambarkan garis support berdasarkan trendline klasik ataupun horizontal klasik. Langsung saja kita masuk ke chart ya. Di sini ada chart kita yang sudah terakses di website Bityat ya. Saya rekomendasikan untuk teman-teman sekali lagi untuk menggunakan Bityat. Di sini platform ini sangat bagus sekali, terutama di sini kita bisa sketsa atau menggambar, menganalisa pergerakan harga dengan sangat mudah dan simple ya teman-teman. Untuk rekomendasi Bityat sendiri ya, kenapa kita rekomendasikan? Karena di sini mulai dari koin ecek-eceknya ya, koin-koin gorengannya itu sangat lengkap sekali, dan di sini lebih praktis untuk kita mengambil peluang ya teman-teman, mengambil peluang dengan juga terakses di kelas kita ya teman-teman gitu. Kita akan coba dengan garis support terlebih dahulu. Garis support berdasarkan trendline klasik ya. Bagaimana cara menggambarnya? Bagaimana cara kita itu bisa mengetahui bahwa itu adalah area support seperti yang digambarkan tadi oleh materi kita yang saya sebutkan tadi. Untuk wilayah support itu adalah wilayah bawah atau low ya. Kalau bahasa simpelnya itu lembah. Nah, kita cari lembah ya, yang paling bawah kita referensikan dengan support ataupun harga terbawah, tapi posisinya itu di atas dari yang paling bawah seperti itu. Contohnya ini ada low ya, ada low, kita tarik ke lower low ya, di sini. Nah, dengan seperti ini pun ini juga berfungsi sebagai support ya, support klasik namanya, support klasik. Apa yang akan terjadi pada support ini, pada level support ini? Level support ini akan tersentuh kembali oleh pergerakan candlesticknya, pergerakan harganya ya. Nah, pada saat pergerakan harga ini sudah running ya, seperti yang kita lihat di sini, dia up. Di kemudian waktu proses terjadinya waktu berikutnya ya, kita bisa lihat di sini harga sudah menyentuh garis support atau trendline klasik yang kita gambar seperti ini. Nah, pastinya ada dua kemungkinan yang bakalan terjadi ketika harga menyentuh support atau garis trendline klasik kita di sini. Yang pertama yaitu retrace, memantul ya, berbalik arah atau reversal. Yang kedua itu adalah breakout. Nah, jadi referensinya kita harus mencari harga terbawahnya dulu seperti ini. Jika dari sini kita lihat, kebetulan kita berada di BTC ya teman-teman, di chart BTC di sini.
teman-teman bisa lihat kita mereferensikan harga terbawahnya karena dia berfungsi sebagai support, kemudian kita ambil dari harga terbawah di referensi ini ya, karena ini pembentukan awalnya kita referensikan seperti ini. Nah teman-teman boleh ambil batas sorry batuk teman-teman, batas dari shadownya atau body candlenya saja seperti ini boleh, atau body candlenya seperti ini. Nah ini juga boleh teman-teman ya, kita tarik kenceng langsung ke atas seperti ini. Nah seperti yang kita lihat pada kondisi ini harga cenderung lebih untuk breakout ya, breakout ke bawah. Dan berikutnya bisa kita lihat juga harga memantul atau retrace, dia mencoba untuk menembus ya, memantul di sini. Namun ketika ini sudah tertembus, dia malah balik lagi atau reversal ke bawah ya, seperti itu. Nah ini sangat mudah kita pakai untuk kita jadikan acuan dia itu sudah breakout atau dia itu malah naik lagi ke atas ya, seperti itu. Diperhatikan dari pergerakan chart referensi pertama, pembentukan pertama kali support di sini. Kemudian kita lihat di referensi keduanya, ini adalah retest pertama ya dari support, retest pertama. Ketiga dia itu break, dia break kemudian memantul di area trendline-nya. Kalau sudah break, fungsi support yang tadi kita bahas ini sudah beralih sebagai resisten karena posisi trendline-nya berada di atas candle yang di sini teman-teman. Nah dia memantul, mencoba untuk melewati garis ini lagi, tapi ketika sudah 3 kali retrace tidak bisa menembus, dia malah reversal balik, dia jurnam ya ke bawah seperti itu. Dari sini kita bisa memutuskan untuk entry tentunya teman-teman. Ketika kita perbesar seperti ini untuk chartnya. Nah saat harga belum bisa menembus ya di sini, pastinya ketika harga mau melakukan reversal atau kembalikan arah untuk ke bawah, di atas sini pada resisten ya, pada resisten ini pasti ada yang namanya pola candle. Jadi untuk entry pada teknik ataupun teori SNR klasik ini berdasarkan garis trend ya, garis trend dan juga garis horizontal nantinya, itu tetap kita pakai acuan yang namanya pola candle reversal. Nah pola candle reversal ini sangat efektif sekali kita gunakan pada metode trendline klasik ini. Ketika ada pantulan di sini ya, ini sangat pas sekali teman-teman. Ada pantulan di sini, dia membentuk pola candle spinning top. Di sini juga ada spinning top ya. Nah, dan di situ harganya mulai drop, mulai down, turun ke bawah. Untuk targetnya kita bisa mengaktifkan SNR klasik berupa garis horizontal sebagai support ya, karena dia itu arahnya ke bawah, dia pasti cari support. Untuk yang pertama yang perlu diketahui rekan-rekan di sini semuanya adalah saat harga bergerak dari resisten, pastinya dia akan mencari support terdekat. Nah dari sini untuk support terdekatnya itu adalah ini ya teman-teman, kita tandai saja menggunakan garis datar. Harga terbawah, karena dia bergerak dari atas, pastinya akan kejar harga terbawah terdekat ya. Nah di sini saat harga menyentuh level SNR ataupun support resisten, harga pasti akan membuat pergerakan ya, pasti akan membuat pergerakan memantul seperti ini. Karena di sini kalau kita perhatikan pembentukan untuk wilayah supportnya masih fresh dan belum di retest ya, belum diuji. Ini diuji pertama, kemudian dia break ya, dia break.
break support. Harga break support, kalau support terdekatnya sudah terpenuhi, dia pasti akan mencari wilayah support terbawahnya lagi teman-teman. Kita ambil referensi satu garis lagi di sini. Nah ini ya, ini merupakan support area berdasarkan supply dan demand, seperti itu. Kalau posisi untuk resisten bagaimana? Nah, untuk resisten ya teman-teman, kita perkecil dulu. Nah untuk resisten sendiri pergerakannya pastinya turun ya teman-teman ya. Kita akan cari untuk harga tertingginya. Kita akan cari harga tertingginya di sini. Nah contoh seperti ini teman-teman. Kita ambil referensi yang dekat-dekat saja ya, ini dia. Ini untuk harga tertingginya di sini ya teman-teman ya. Kita pakai garis trendline lagi, kita tarik satu garis, yang direferensikan adalah high ya, high, kemudian ke higher high yang kita referensikan di sini. Nah teman-teman bisa ambil shadownya atau body candle untuk menarik garis seperti ini. Nah saat kita tarik garis seperti ini kita sudah menemukan satu referensi. Dari sini kita tarik garis ya, karena ini referensinya, ini awal mulanya ya. Di sini kita tarik garis, kita kencangkan saja ke kanan. Kalau resisten, kalau harganya turun ya, kita tarik garisnya itu dari atas ke bawah seperti ini. Nah saat kita sudah menarik referensi seperti ini, kita langsung kencangkan ya. Kalau kita ambil body candle, di sini bisa dilihat saya mengambil body candlenya teman-teman ya. Sini body candlenya saya ambil, bukan shadownya. Kita tarik kenceng aja ke bawah seperti ini. Nah saat harga yang di sini ini belum menyentuh ya, belum terjadi, enggak pernah seperti ini. Kemudian kita melihat di waktu berikutnya harga mulai menyentuh ya. Pastinya ketika harga menyentuh resisten, dia akan membuat sebuah reaksi ya. Reaksi entah itu koreksi atau dia itu langsung jurnam ke bawah seperti itu. Bisa kita lihat saat harga menyentuh resisten, dia membuat koreksi ya, dia membuat koreksi, kemudian dia menembus ya. Dan di sini kita pantau dia masuk lagi ke range pada resisten klasik yang kita gambar. Nah ini namanya false ya, false breakout. Dia gagal untuk break dan rebound ya, rally istilahnya, dia terbang tapi malah dia itu balik lagi. Nah kalau kita mau selidiki di sini teman-teman, kita bisa mengaktifkan kembali garis horizontalnya. Kenapa kok dia itu berhenti di sini? Jadi selain kita itu masuk di SNR klasik untuk trendline ya, kita harus masuk juga di horizontalnya teman-teman. Kita taruh di sini. Saya pastikan di sebelah kiri ya, jadi kita referensinya selalu di sebelah kiri. Ini pasti ada zona atau level ya. Nah ini dia berhenti di sini, di area ini di 391 ya kurang lebihnya, karena di sini ada level. Apa itu? Ini adalah flag limit ya teman-teman. Ini adalah flag limit yang dimana merupakan juga pivot angka tengah dari candle Marubozu ya di sini. Maka dari itu harganya fake, tidak bisa melanjutkan ke atas, dia harus ke bawah. Nah ini fungsinya juga sebagai resisten teman-teman ya, sebagai resisten. Kita terus garisnya kencang ke bawah teman-teman. Kita terus tarik garisnya sedikit ke bawah.
Nah, karena di sini untuk resisten yang kita gambar terlalu kuat ya, terlalu kuat. Ini harganya mulai jatuh. Nah, mulai jatuh di sini. Ya begitu teman-teman untuk SNR klasik dari trendline dan juga horizontal. Jadi kombinasi dua ini harus kita gunakan untuk mengetahui harga teratas dan juga harga terbawahnya sebagai resisten dan juga support ya, batas-batas penutupan ataupun pembukaan harga di situ. Saat harganya memantul di resisten ya, pastinya kita lihat di sini ketika harganya sudah turun lagi, dia menyentuh resisten tapi membuat pergerakan koreksi ya dengan satu candle ini. Setelah koreksi dia masuk lagi ke bawah. Nah, ini teman-teman yang perlu kita perhatikan. Ini juga kenapa harga di sini juga nggak bisa tembus ke atas ya, karena di sini juga ada flag limit ya. Di sini ada base, jadi dia nggak bisa naik. Nah, untuk pelajaran lebih lanjutnya lagi teman-teman bisa langsung masuk ke grup kita di Telegram, yaitu di Bityat Academy. Untuk linknya bisa kita akses di deskripsi yang akan saya taruh di bawah video ini ya teman-teman. Langsung bisa subscribe, like, dan share di situ. Kita lanjut lagi untuk supportnya. Ketika harga dari resisten yaitu turun, nah di sini pastinya kita akan melihat harga terbawahnya di masa lalu ya, di harga yang sudah terjadi sebelumnya. Kita akan lihat menggunakan garis horizontal. Kita lihat di sini, pastinya di sini ada level ya. Di sini juga ada level ya, teman-teman. Nah, ini namanya SBR ya, teman-teman. Karena ada satu base kecil ya, yaitu di sini. Makanya harganya berhenti di 348. Nah, di sini ini ada base kecil ya di sini, dan ini berfungsi sebagai SBR, support become resistant. Awalnya dia berfungsi sebagai resisten atau support yang kemudian ditembus sehingga dia beralih fungsi ya, beralih fungsi sebagai support karena harganya sudah naik level terbawahnya. Dan di situ harga pastinya setelah dari resisten akan kejar support terbawahnya. Untuk terbawahnya lagi, teman-teman bisa mereferensikan yang paling bawahnya lagi di sini. Kita tandai. Nah, nantinya harga akan datang ke 3377 ya. Kita bisa lihat di sini ya. Selepas dia memantul di area ini, kemudian dia masuk di zona terbawahnya, yaitu support terbawah ya. Ini. Nah, ini teman-teman ya. Untuk terbawahnya lagi ternyata di harga yang pernah terjadi di masa lalunya di sini. Nah, ini dia. Untuk targetnya juga kalau kita mau ambil shadownya boleh. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk harga terbawahnya ya. Jadi untuk setiap penutupan harga atau pembukaan harga yang berada di atas atau berada di bawah, ini merupakan level-level dari support dan resisten. Poinnya adalah ketika kita sudah menggambar trendline seperti ini, kita ambil dari satu pembentukan pertama, mereferensikan pada pembentukan kedua, kemudian kita tarik kencang lurus ke bawah untuk resisten ya. Untuk supportnya kembali lagi kita tetap menggunakan penarikan garis dari bawah ke atas ya. Contoh di sini ada penutupan candle ya. Ini juga ada penutupan candle, kita perkecil saja. Kita perkecil misalnya seperti ini. Coba kita tarik garis ya. Tarik garis. Kita referensikan karena di sini baru pembentukan awalnya ya. Anggap saja yang di area ini belum terjadi ya teman-teman, belum terjadi. Kita tarik garis langsung saja. Nah, ini dia support, berfungsi sebagai support ya. Kita tarik garis saja langsung. Ingat
yang tadi sudah saya ajarkan, ketika kita menggambar trendline ya, untuk di harga berikutnya yang perlu diperhatikan adalah reversal, pemantulan pada support resisten atau penembusan support resisten. Referensi di awal dari harga terbawah ke harga tertinggi. Untuk penutupan di bawah cuman dia yang tertinggi ya, yang tinggi istilahnya, yang tertinggi itu di sini ya. Kita tarik garis lurus, pastinya untuk selang waktu berikutnya harga akan berkunjung kembali ke support. Jadi di sini ada 3 retest ya, 1 2 3 percobaan untuk dia menembus ke bawah, tapi justru harganya reversal ya, kembali lagi ke atas. Nah, untuk bocoran ya, untuk bocoran teman-teman melihat potensi-potensi dari pergerakan seperti ini adalah kapan dia akan menembus. Kebanyakan harga yang berkunjung pada level-level support ataupun resisten biasanya antara 5 sampai 6 kali dia baru akan breakout, tembus ya, menembus ke bawah. Kemudian harganya jatuh. Tetap kita mereferensikan garis horizontal ini ya, garis horizontal ini untuk kita melihat penutupan yang terjadi di sini. Karena harganya jatuh ya, karena harganya jatuh di sini, pastinya kita akan melihat harga atau penutupan terdekatnya sebagai support ataupun target ya di sini. Kemudian terbawahnya di sini, kemudian terbawahnya lagi di sini. Jadi ada 3 target yang bisa kita referensikan ya teman-teman, selepas dia dari atas ya. Target pertama, target kedua ini sudah closing ya di sini. Hanya saja target ketiganya ini kita nggak kena, tapi nggak apa-apa, yang penting di situ kita sudah target. Nah, berikut cara untuk menggambar tutorial cara teman-teman mengaplikasikan support dan resisten ya di sini melalui garis trendline dan juga horizontal secara klasik SNR. Oke, berikut video dan tutorial kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update video terbaru dari kami di kelas edukasi BTS Club Indonesia bersama Bityat Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.